Halo Sobat BMKG, apa kabar Sobat sekalian? Kami berharap Sobat selalu dalam kondisi sehat walafiat. Beberapa minggu terakhir tentu saja Sobat merasakan perubahan cuaca yang cukup cepat, di mana beberapa hari sebelumnya kondisi cuaca cerah dan panas, namun tiba-tiba berubah menjadi hujan dengan intensitas lebat. Tahukah Sobat bahwa perubahan cuaca tersebut dapat ditunjukkan atau teramati dari tipe-tipe awan yang ada di langit? Untuk mengetahui tipe atau jenis awan yang ada di langit dan bagaimana jenis-jenis awan tersebut dapat menunjukkan kondisi cuaca di suatu wilayah yang berbeda-beda, mari kita simak informasi berikut. Awan merupakan kumpulan butiran air, kristal es, atau campuran keduanya yang sangat kecil yang berada di atas permukaan bumi. Awan terbentuk dari proses kondensasi. Jenis-jenis awan di atmosfer dibagi berdasarkan tinggi dan bentuknya. Terdapat berbagai macam bentuk awan di atmosfer, dan dalam proses pertumbuhannya, awan-awan selalu mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam jenis awan yang ada di atmosfer. Berdasarkan bentuknya, awan dibagi menjadi 3 kategori yang diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin. Yang pertama adalah awan cumulus, yang berarti adalah gumpalan. Kemudian yang kedua adalah awan stratus, yang berarti adalah lapisan. Dan yang ketiga adalah awan cirrus, yang artinya serabut atau serat. Penamaan awan juga menggunakan gabungan 2 dari 3 kata dasar, yaitu stratus, cirrus, dan cumulus. Sebagai contoh, awan stratocumulus berasal dari gabungan kata stratus dan juga kata cumulus. Selain berdasarkan bentuknya, jenis awan juga dibagi berdasarkan tingginya, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Awan rendah mempunyai ketinggian dasar awan kurang dari 2 km. Yang termasuk dalam kategori awan ini adalah nimbus stratus. Awan ini berwarna kelabu yang dapat menimbulkan hujan dengan durasi lama. Cumulonimbus. Awan ini berwarna kelabu dengan bentuk bergumpal seperti bunga kol dan dapat menimbulkan hujan lebat disertai petir atau angin kencang. Stratocumulus. Awan ini berbentuk gumpalan dengan ukuran horizontal lebih besar daripada ukuran vertikalnya. Stratus. Awan ini berbentuk lapisan seperti kabut yang berada pada ketinggian rendah. Berikutnya, awan menengah memiliki tinggi dasar 2-6 km. Seperti altocumulus, awan ini berbentuk gumpalan pipih seperti gumpalan kapas. Dan altostratus, awan ini berbentuk lembaran pada lapisan tinggi, dapat menimbulkan hujan ringan dengan durasi lama. Awan tinggi memiliki tinggi lebih dari 6 km, yang termasuk dalam kategori ini adalah cirrostratus, awan transparan pada lapisan tinggi, cirrocumulus. Awan ini berbentuk gumpalan di lapisan tinggi, dan yang terakhir cirrus. Awan ini seperti serat atau bulu di lapisan tinggi. Keberadaan awan di atmosfer dapat menggambarkan kondisi cuaca. Sebagai contoh, awan cumulus dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pemanasan secara konvektif di permukaan. Apabila awan cumulus ini terus tumbuh dan berkembang, maka akan berubah menjadi awan cumulonimbus. Dan awan cumulonimbus dapat mengindikasikan bahwa akan terjadi hujan lebat dan juga angin kencang. Fenomena halo atau lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya awan cirrostratus yang menutupi sinar matahari dan sinar bulan. Peristiwa ini terjadi akibat proses refraksi atau pembiasan dan refleksi atau pemantulan oleh kristal-kristal es yang ada di dalam awan cirrostratus tersebut. Lalu Sobat, bagaimana prospek cuaca di Indonesia dalam 1 minggu ke depan? Analisis dinamika atmosfer menunjukkan bahwa La Nina masih berlangsung paling tidak hingga Mei 2021, meskipun dengan intensitas lebih lemah dari sebelumnya dan dengan kecenderungan akan melemah. Fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO terpantau aktif di wilayah Indonesia dan teramati bersamaan dengan fenomena gelombang ekuator. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas konvektif yang mendorong pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi sobat sekalian. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin sobat ketahui, sobat dapat menuliskannya di kolom komentar. Kami himbau kepada sobat selalu memperbaharui informasi cuaca iklim dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id, kemudian juga melalui media sosial Info BMKG, dan juga sobat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store maupun Play Store dan dapat menghubungi call center BMKG 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Saya Ida Pramwardani, salam sehat dan sampai jumpa.